Kak Hilas here and welcome back to these stories. Balik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan buat ngobrol-ngobrol bareng, bagi-bagi insight dan juga pengalaman unik dari narasumber-narasumber kita nih. Nah, hari ini aku kedatangan tamu spesial, seorang pebisnis cantik yang pernah ngerasain kerja di Melbourne, Australia sebagai disability support worker. Nah, di sana dia pakai working holiday visa nih. Nah, di sini kita bakal ngobrolin pengalaman serunya, tantangannya di sana, sampai kejadian lucu yang pernah dialamin di sana. Langsung aja kita sambut Kak Erika. Hai Kak. Hai. Apa kabar nih Kakak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Lagi sibuk kakaknya? nggak? Aku alhamdulillah juga baik. Lagi sibuk nggak nih Kak? Enggak, lagi santai sih. Sebelumnya boleh nggak nih Kakak kenalin diri dulu buat audiens kita yang nonton? Boleh. Jadi nama aku Erika, aku umur 25 tahun dan aku baru banget balik dari Melbourne, Australia sebagai disability support worker dengan working holiday visa gitu. Wow. Nah aku kepo deh Kak, gimana awal kepikiran buat apply working holiday visa itu? Nah, jadi sebelumnya aku tuh udah punya bisnis dari kuliah. Nah, dari kuliah aku tuh jadi keluarga aku tuh ekonominya lagi jatuh banget. Jadi aku harus ngebiayain hidup aku sendiri. Dan aku ini anak pertama dari 11 bersaudara. Wow. Ya, jadi karena kondisi itu aku mikir gimana caranya aku bisa ngasilin duit dan lanjutin kuliah aku nyampe selesai. Karena saat itu aku hampir putus kuliah. Jadi aku bikin bisnis aku dan alhamdulillahnya sama Tuhan dikasih jalan buat grow nyampe aku bisa dapetin 1 miliar pertama aku dari bisnis aku pertama. Nah, keren banget. Jadi saat itu aku punya tabungan masa depan yang aku keep buat lanjut sekolah atau buat modal bisnis aku. Cuman ada di titik dimana aku harus ngerelain tabungan masa depan aku buat bantuin bayarin utang keluarga aku. Gitu, karena rumah yang keluarga aku tempatin tuh udah hampir disita bank dan lain-lain. Jadi kayak saat itu cuman aku yang bisa jadi penolong mereka gitu. Jadi saat itu akhirnya aku coba pinjemin uang tabungan masa depan aku. Tapi ternyata aku merasa saat itu kenapa aku berani minjemin karena aku masih belum lulus kuliah. Cuman pada kenyataannya pas aku lulus kuliah dan aku nanya uang tabungan aku itu, ternyata uang tabungan itu nggak bisa balik. Di situ aku kaget banget karena aku udah ngumpulin duit segitu mati-matiannya buat masa depan aku, pas aku butuh nggak ada. Nah, jadi itu di situ akhirnya aku mikir gimana ya cara buat balikin uang tabungan aku yang nggak sedikit itu. Dan saat itu kondisi mental aku tuh tidak memungkinkan untuk aku lanjutin bisnis karena aku bener-bener sempet di depresi berat. Nyampe aku harus ke psikolog. Nah, psikolog itu menyarankan aku buat aku take a break, aku coba solo travel, ketemu banyak orang dan lain-lain. Akhirnya aku setelah lulus, aku sempat solo travel dulu selama 8 bulan keliling Asia Tenggara. Aku ketemu banyak orang, terus akhirnya orang itu hasil dari ketemu banyak orang itu akhirnya kan aku ketemu dapetin banyak insight gitu. Iya. Jadi di situ aku mikir ternyata masih ada pintu lain gitu loh. Walaupun pintu kemarin tertutup masih ada pintu lain. Dan yang paling make sense menurut aku karena saat itu mental aku nggak kuat untuk lanjut bisnis, berarti kan aku harus kerja. Sedangkan secara rasional kalau aku no experience, fresh graduate, kerja di Indonesia, aku pasti bakal dapat gaji UMR. Dimana aku mikir aku butuh berapa puluh tahun untuk aku balikin uang tabungan aku yang kemarin gitu. Jadi aku ketemu sama orang yang ternyata dia itu punya kakak yang pernah working holiday visa dan dia bilang gaji di sana tuh sangat memanusiakan manusia. Kamu bisa sejahtera, kamu bisa nabung banyak. Dan akhirnya dialah salah satu pintu aku buat tahu tentang working holiday ini. Karena saat itu belum banyak content creator atau belum banyak konten-konten tentang WHV yang beredar. Jadi aku masih minim informasi gitu. Makanya saat itu pas aku daftar WHV, aku kan tabungan aku nih udah habis banget ya Kak, karena kan udah dipakai. Akhirnya
Untuk WHV ini aku modal habis 50 juta lebih. Wow. Jadi aku minjem uang dari warisan keluarga ibu aku. Terus aku janji akan balikin uang ini dalam waktu beberapa bulan karena aku yakin sama kapasitas aku yakin aku bisa bertahan hidup di sana dan lain-lain. Terus ya udah akhirnya aku dapat pinjaman uang. Terus akhirnya aku ngurus semua persyaratannya dan alhamdulillahnya ya hidup aku selama di sana ya berlangsung lancar sih. Walaupun aku pernah kena scam, aku pernah nganggur selama hampir sebulan, hampir frustasi karena aku nggak dapet kerja gitu. Wow, ini dari pertanyaan alasan kenapa kakak mau ke Melbourne aja udah kayak wow udah dari. Iya. Nah terus nih kak, setelah kewah-wahan tadi, aku banyak penasaran sih. Pasti orang-orang juga banyak penasaran. Sebenarnya susah nggak sih kak apply working holiday visa itu? Jadi menurut aku untuk saat ini persyaratan WHV itu menurut aku masih masuk akal dan masih bisa diusahakan. Cuman yang menjadi susah adalah sekarang peminatnya udah banyak banget kak. Karena aku punya adik yang dia tuh udah nyampe ikut 4 kali WAR SD WHV tapi nggak dapet. Karena sekarang peminatnya bisa di 15.000 sampai 20.000 orang. Cuman kapasitas slot yang pemerintah punya cuman 4.000 dalam setahun. Jadi kan ada banyak kemungkinan untuk nggak dapet kan. Jadi kayak sistemnya kayak sekarang kayak war tiket konser gitu loh kak. Gitu sih. Tapi untuk modalnya menurut aku masih bisa diusahakan kayak IELTS. Kalau kita compare sama jenis visa yang lain kayak visa student, WHV tuh minimal requirements-nya tuh yang paling rendah. Dia cuma minta 4,5. Sedangkan untuk student dia di 6,5. Terus untuk 50 juta pun mereka mintanya cuma bank statement, bukan rekening koran. Dimana bank statement itu cuma surat yang menunjukkan jumlah saldo, bukan transaksi kita terakhir. Jadi kita masih bisa ngakalin dengan misal minjem dari orang dan lain-lain. Sedangkan untuk visa yang lain tuh butuh rekening koran 3 bulan terakhir, transaksinya gimana dan lain-lain. Jadi menurut aku untuk persyaratannya masih bisa diusahakan, cuman yang susah adalah seberapa laki kita buat dapetin slot itu gitu. Tapi kak, sebagai disability support worker itu kerjanya ngapain aja sih kak? Jadi disability support worker ini kita itu hadir untuk membantu orang disabilitas dalam menjalankan hidupnya. Kita memberikan support secara mental dan fisik biar mereka tuh tetap bisa melanjutkan hidupnya gitu. Jadi disabilitas ini, orang penyandang disabilitas ini kalau di Australia full ditanggung sama pemerintah, termasuk gaji aku sebagai support worker mereka. Nah, kerjaan aku tuh ngapain aja? Kerjaan aku ya taking care mereka, support mereka gimana secara emosional, secara fisik, biar mereka tuh masih bisa tetap melanjutkan hidupnya secara normal gitu. Karena dari pengalaman aku, klien aku ini umur 6 tahun kena brain stroke. Dimana awal aku datang dia itu masih cuman bisa stuck di kursi roda. Terus makan pun full dari selang, dari susu yang dimasukin pakai selang. Dia masih belum bisa buka mulut, dia masih belum bisa ngunyah. Nyampe akhirnya aku terapi, aku bantu dia, aku support. Akhirnya sekarang tuh dia udah bisa jalan beberapa langkah. Dia udah bisa makan lewat mulut sedikit-sedikit, pakai makanan yang lembut. Jadi yang namanya orang stroke ini harus kita telaten untuk ngurusnya dan karena kan dia motoriknya kan bermasalah ya. Jadi emang harus kita latih terus gitu. Jadi emang harus telaten dan aku ngerasanya bukan kayak job sih, lebih ke kayak aku taking care adik aku gitu. Tapi pas awal-awal ada tantangan tersendiri nggak sih kak? Pasti kan kayak gimana gitu kalau ngejagain disability itu kan? Iya, tantangannya adalah karena dia ini nggak bisa ngomong, jadi kita nggak tahu dia tuh lagi sedih, lagi marah. Jadi kita harus bisa baca gerak-gerik dia dari matanya, cara kita ngebangun koneksi sama anaknya gitu. Itu sih paling tantangannya. Nah itu dia teman-teman, tadi cerita seru-seru dari Kak Erika. Menarik banget gak sih visa WHV ini karena apply-nya gampang, kesananya juga sangat amat worth it kan mendengar tadi cerita Kak Erika dari pertama aja udah kayak wow banget gitu. Jadi buat kalian yang penasaran,
kalian bisa langsung aja nih cek ke websitenya WHV langsung, dan kalian juga harus cek ke TikToknya Kak Erika. Apa kok namanya? Di Erika Fadila hanya 2. Terus jangan lupa, nih kan dari kita udah ngomongin pebisnis ya Kak Erika ini. Kak Erika juga punya brand guys. Brandnya itu Slimming Tea ya Kak. Iya, Slimming Tea. Namanya apakah boleh nih dipromoin? Kalian jangan lupa beli ya guys. Boleh, boleh. Namanya Healthy Pretty. Tuh guys, dicatat oke. Buat kalian yang penasaran, minggu depan Ders bakal upload video apa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru apa yang bakal diupload. See you next time. Thank you so much Kak Erika. Bye-bye. Bye.